Buat teman-teman semua yang merasa ngabers, merasa dirinya ngabers ya, dan memiliki motor itu zaman sekarang tuh biasanya udah pada punya motor matic semua. Kalian harus nonton This Bike yang satu ini. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir biar kalian ikutan ngerasain serunya punya motor manual, motor laki, you name it lah. Selain motor matic ya. Karena di segmen This Bike kali ini, di episode kali ini kita akan membahas motor yang pernah gue punya, yaitu Honda Tiger 200 atau GL 2000R kalau gue nggak salah ya. Nah, ini dia ceritanya. Gue perlu sampein lagi dan lagi ya, di segmen This Bike ini bukan review. Jadi kalau lu orangnya itu suka data yang bener, data yang pasti, review yang bagus, tempatnya bukan di segmen This Bike ini. Mungkin lu bisa nontonin channel-channel otomotif lain. Cuman kalau This Bike ini lebih ke menceritakan motor-motor yang pernah atau masih gue punya. Dan sekali lagi karena ini cerita ya otomatis opini gue pribadi. Jadi jangan marah kalau misalnya menurut kalian ini salah nggak gitu gini. Ya mohon maaf, ini cerita. Cuman ya gue tetap se-real mungkin, sepengalaman gue dan seinget gue yang pernah atau masih memiliki motor tersebut. Oke, kita sama-sama sepakat terlebih dahulu di awal-awal ya. Boleh nggak diskusi bang? Boleh banget. Gitu. Salah satu contoh diskusi yang bagus itu ada di komentar di video yang tentang ADV 160 nih, gue input di sini aja ya. Nah, itu adalah contoh komentar dan argumentasi yang bagus. Tapi kalau misalnya lebih ke salah-salahan, judging gitu ya, menurut gue ini bukan tempatnya aja sih gitu, karena ini cerita gue gitu ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi teman-teman, gue itu sama nih motor nih, sama Honda Tiger itu sebenarnya tuh udah bolak-balik ketemu gitu ya. Karena kenapa? Karena memang Honda Tiger itu adalah motor impian gue waktu gue masih SMP gitu. Nah, singkat ceritanya tuh kalau perlu kita kilas balik gitu ya. Gue tuh waktu SMP tuh punya motor. Sama nyokap gue tuh dinamain si gendut, tapi gue namain dia itu adalah G-Labs. Ya, G-Labs itu tulisannya GLABZ. Dan lu tahu sendiri kalau ada kode GL itu kan berarti ya GL family ya gitu. Nah waktu itu gue baru mampunya beli GL 125 Max or Pro gitu yang black engine gitu. Nah jadi kalau lu nggak tahu dulu tuh ada GL 125 Max atau GL 125 Pro yang black engine. Dia itu bener-bener bedanya sama yang GL 125 biasa itu hanya di warna mesin gitu. Kalau warna mesinnya ini adalah black, benar-benar black. Jadi warna mesinnya itu hitam gitu loh teman-teman. Nah itu gue punya itu dan gue beli itu, gue masih inget banget nih. Gue masih inget banget. Tapi nanti gue juga akan bahas lebih lengkapnya. Tapi gue waktu itu beli sama Mas Itang dengan kondisi udah dimodifikasi jadi Jab style ya. Nah, nanti ini tapi gua detailin nanti lah di segmen berikutnya yang mungkin akan membahas motor itu, kita nggak tahu ya. Nah, intinya gue pernah punya itu dan gue suka banget sama GL family gitu ya. Jadi yang motor Honda yang terlahir dengan kode mesin GL itu gue sangat suka gitu ya. Mega Pro, GL, sama Tiger ini. Dan top tiernya nih dari GL family ini, bahkan sampai detik ini gue bisa bilang itu adalah Tiger teman-teman. Nah makanya gue itu sangat suka dengan Tiger dan gue bermimpi saat SMP untuk memiliki Honda Tiger. Sampailah gue kesampean nih punya Tiger Evo. Tapi ya karena waktu itu gue masih SMA kan, masih bandel-bandelnya, gue modif lagi. Gue naikin spek mesin, gue modif pakai limbah-limbahan moge gitu. Dan surprisingly amat sangat mumpuni untuk pakai kaki-kaki moge. Nextnya gue abis itu sempat pisah lama nih sama si Tiger gitu ya. Gue udah nggak punya lagi. Terus kembalilah gue punya itu Tiger lawas, tilas yang pernah ada di YouTube gue juga. Gue pernah review, tapi itu sebenarnya bukan tilas sih, tapi itu tilam. Nah bedanya tilas sama tilam tuh kalau nggak salah, tilas itu tuh 97 something atau 98 gitu ya. Kalau tilam itu udah 2000-an. Jadi
gue punya itu tilam convert ke tilas. Nah, di saat gue punya tilam convert ke tilas itu memang karena gue sangat suka sama modelnya dari tilas dan gue pengen punya tilas dan itu mahal banget teman-teman saat itu. Akhirnya gue build, jadi gue seneng banget, gue pakai segala macam. Tapi terus habis itu gue harus jual lagi dan dari motor itu gue banyak banget dapat insight, banyak banget dapat family juga. Gua juga suka main ke tempatnya Mas Iman waktu itu dari Brontek ya. Terus gue banyak inilah men, kayak persahabatan tuh kuat banget di Honda Tiger, gue harus akuin. Dan sering banget dapat pengalaman barulah dari tuh motor gitu. Dimana saat itu gue akhirnya belajar untuk sabar ketika gue naik motor gitu. Gue dimana saat itu juga gue harus belajar ternyata motor itu bukan melulu soal speed, bukan melulu soal gaya, bukan melulu soal tampilan, tapi juga kekeluargaan, brotherhood, solidarity, dan juga bagaimana lu dengan motor lu tuh berkembang bersama gitu ya. Akhirnya gue banyak belajar dari situ sehingga gue sangat berkesan lah itu semua dan harus gue jual. Nah, oke, gue jual. Akhirnya gue move on lagi sampai dapet nih yang bener-bener gue impi-impikan. Itu adalah Tiger lawas tahun 98 atau 90 berapa gitu. Pokoknya Tiger lawas dan warna kuning asli teman-teman. Itu adalah motor top, paling topnya itu kalau orang suka Tiger itu Tiger lawas kuning. Itu udah paling top tier, nggak ada debat, lu kemana-mana pasti diliatin, percaya sama gue. Percaya sama gue, buktiin omongan gue sekarang, cari sekarang di marketplace. Honda Tiger lawas, warna kuning, nggak usah asli deh. Bisa lewat tadi warna hitam dia warna kuning, nggak usah, nggak apa-apa deh, nggak usah yang benar-benar kuning asli gitu ya. Lu pasti di jalan tuh ada orang patah leher gara-gara lu naik motor itu. Karena itu saking hype-nya motor itu teman-teman, sampai detik ini. Apalagi kalau lu bisa dapetin yang asli, man, udah kelar, lu udah selesai tuh, lu udah menamatkan mengkoleksi Honda Tiger dan alhamdulillah gue juga sudah menamatkannya dari Tiger Revo, Tiger lama, Tiger lawas sampai Tiger lawas paling rare itu adalah Tiger lawas warna kuning, ya. Jadi itu top one gue. Itu nomor 1 gue tuh di koleksi Tiger itu. Release teman-teman. Gue ngerasa kayak apa yang gue idam-idamkan, apa yang sampai ke titik paling puncak, dan itu adalah suatu hal yang gokil loh. Lu kalau pernah mengalami hal serupa juga pasti tahu rasanya seperti apa, terutama pencinta Tiger. Gue tahu banget, mungkin sekarang motor lu udah ganti, motor lu udah baru segala macam, lu pakai motor yang lebih bagus, tapi tetap hati lu ada di Tiger. Gue tahu banget rasa lu. Dan lu anak-anak ngabers ya, lu harus tahu teman-teman. Kayaknya sampai saat ini belum ada, setidaknya belum ada motor matic yang bisa memberikan sesuatu hal seperti itu, bahkan di puluhan tahunnya lagi ke depan. Belum ada. Gue berharap ada, karena ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang fantastis gitu, yang keren banget gitu. Tapi yang jelas Honda Tiger tuh udah memberikan itu. Ya, balik lagi. Tiger lawas, one thing yang gue komplain itu adalah soal ini sih, speednya yang kurang ya. Tapi itulah yang sesungguhnya gitu. Tiger lawas ya, memang semestinya dia tidak sekencang Tiger yang baru, cuman itu seninya. Dimana lu nih, sekali lagi nih, yang bisa ngerti ini mungkin cuman temen-temen Tiger ya, brother gue yang sesama pecinta Tiger. Dimana lu mengetahui ada logo Honda Smile buat di cover ini lu, engine lu ada Honda Smile gitu. Lu tahu itu harga berapa segala macem, dan kalau ori itu harga berapa, itu suatu hal yang harus dipertahankan dan lain-lain. Itu tuh suatu hal yang gimana ya, Tiger tuh gokil banget deh. Asli gue sampai sekarang, gue kalau badan gue masih nggak segini, kayak masih kayak dulu lah. Kayaknya gue tetap pakai Tiger sih. Tapi ya kalah sama badan sih.
Karena Tiger tuh mau gimana pun mau nggak mau ya motor keluaran lama. Jadi secara size itu memang tidak dirancang untuk anak-anak zaman sekarang gitu loh. Jadi kayak ya gede pada masanya, tapi sekarang ya udah otomatis jadi kecil, sama kayak Scorpio dan lain-lain. Tapi Tiger tuh membuat gue mengetahui apa arti brotherhood sesungguhnya dan apa arti seni main motor sesungguhnya itu Tiger, dari Tiger. Gak ada yang lain sih dari Tiger. Gimana rasa berkendara Honda Tiger? Balik lagi. Kalau orisinil memang yang tadi gue bilang nggak sesuai postur ya kan, nggak sesuai apa sama kondisi kita sekarang ini. Kaki-kaki mungkin ya agak kurang gitu ya kalau kita nggak upgrade. Tapi kalau dimodif teman-teman, itu motor mah enak banget gitu loh, kayak jok lu tebelin ya, stang lu agak iniin dikit, tinggiin dikit sesuai postur lu, sok lu ganti dengan shock racing gitu ya, terus velg lu ganti lebih lebar lagi mungkin ke ring, velg diturunin tapi ban dilebarin kayak gitu kan, itu enak gitu loh. Jadi gimana ya, jarang rasanya ada motor yang udah setua itu umurnya tapi masih bisa memberikan kesan yang baik, impresi yang baik bahkan kepada gua yang merupakan orang yang udah kena sama motor-motor zaman sekarang gitu loh. Jarang banget. Gua cuman baru dapet tuh di Honda Tiger dan Yamaha Fiction NVL. Gua harus jujur, baru dapet di Honda Tiger dan Yamaha Fiction NVL. Itu kesan yang masih positif sampai sekarang ini ya, karena Fiction NVL juga kebukti kan sampai sekarang pun ya sebenarnya belum jauh-jauh amat berbedanya gitu. Kalau gue bisa kasih skor nih motor, skornya itu, ini layak beli dulu apa enggak ya? Kayaknya sudah, nggak perlu dijawab ya. Ini layak beli banget, teman-teman. Lu bisa cari, lu kalau misalnya hanya untuk pakaian sehari-hari, lu beli aja yang muda-muda lah, nggak usah yang tua-tua. Tapi memang harganya masih agak sedikit ya, Cuman kalau misalnya lu mau men-challenge diri lu kayak gua waktu masih kecil gitu ya, masih remaja, untuk bisa tahu motor, ngerti motor, ngerawat motor, ya udah nggak apa-apa beli yang lawas, tapi jangan komplain. Karena memang harga spare part dan lain-lainnya semakin kesini semakin mahal gitu. Tetapi other than that, lu bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa lu dapatkan di motor lain termasuk motor baru. Dan kalau misalnya gua disuruh kasih skor, ini gua kasih skor di 8/10. Ini gede banget teman-teman, gede banget. Itu sih jatuh cintanya itu yang gak ketolongan deh. Gue tuh sama community-nya, sama motornya, sama orang-orangnya, individunya di dalam situ, sama kesusahan yang gue juga hadapin dalam membangun itu juga gue jatuh cinta banget. Dan baru kali ini gue beli motor yang ya bisa dibilang murah teman-teman, bisa dibilang murah lah untuk keadaan dolar kayak begini sekarang. Itu tapi gue dapetin itu yang sangat-sangat ekstra gitu loh. Gue merasakan banget kasih sayang Honda saat itu. Gak kayak sekarang ya. Tapi ya itulah, produk-produk zaman itu tuh emang gila sih. Itu dirancang untuk berjalan sampai puluhan tahun ke depan, bahkan kalau bisa ratusan tahun. Dan lu tau gak sih model mesin yang dipakai sama Honda Tiger itu memang kebukti suatu model mesin yang nggak ada matinya sih menurut gue. Sampai selamanya gue masih pengen punya Tiger. Doain, gue bisa kurus dan gue nanti pakai Tiger lagi ya. Mantap. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.